Oke, sedikit perkenalan dulu ya. Kalian duduk di sini, ini adalah suatu hal yang sangat nyaman menurut saya. Karena saya sendiri, sewaktu seumuran kalian, saya sudah bekerja. Kalian umurnya berapa? 20 berapa? Umur kalian berapa? 19. Umurnya berapa umur? Umur 20. Umurnya berapa? 20? 25, nggak apa-apa. 19, 20, 25. Saya sewaktu seumuran yang 19 tadi, saya sudah bekerja. Dulu saya lulusan STM, setelah lulus STM saya langsung bekerja sebagai teknisi selama kurang lebih 3 tahun. Jadi saya sudah tahu bagaimana susahnya orang nyari duit sewaktu seumuran kalian. Susah nggak nyari duit? Susah. Ngabisin duit susah nggak? Ngabisin duit susah juga ya? Gampang. Sewaktu saya kerja di seumuran kalian, saya nggak mikirin, pokoknya kerja dapat duit. Cuman seiring dengan waktu, banyak karyawan baru yang lulusan S1. Kerjaannya sama dengan saya, tapi gajinya lebih gede. Nah ini saya berpikir sebagai pekerja ya. Setelah itu saya kuliah, saya S1-nya ini di STIMIK. Terus saya sambil kerja juga, kuliah lagi, DS2, dan sambil ngajar. Sekarang pun saya masih kuliah sebenarnya, DS3. Ya, jadi kalian yang di sini duduk sedang kuliah, ini merupakan hal yang sangat begitu nyaman bagi saya. Saya tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kalian bisa menikmati fasilitas ini. Ya, tapi nggak apa-apa, itu selamat buat kalian semua. Nah, kita sekarang akan membahas 3 hal. Untuk bisnis saya sedikit aja. Nanti saya akan bahas tentang IoT. Terus saya akan hubungkan antara bisnis dengan IoT seperti apa. Yang jelas hubungannya baik-baik saja. Oke, bisnis. Bisnis itu apa sih? Apa sih bisnis? Nah, ini saya ngambil beberapa pengertian bisnis ya. Menurut Griffin dan Ebert, menurut Louis E. Bond, dan menurut Bukhari Alma. Ini 2 orang, orang luar negeri, 1 orang, orang Indonesia. Tapi tiga-tiganya berbicara hal yang sama. Apa itu kesamaannya? Bisnis itu adalah membuat sesuatu produk atau jasa yang ujung-ujungnya akan berupa profit. Nah, untuk yang ketiga sendiri di sana ada beberapa ini ya, bidang ya. Pertanian, produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya itu adalah yang bisa kalian tekuni nanti. Jadi kalian nanti sewaktu akan memulai bisnis banyak bidang ini yang bisa kalian tekuni. Jadi tidak hanya cuma e-commerce saja, jualan online, jadi jual baju atau jualan makanan, tidak. Walaupun kenyataannya kalau Manawa itu yang jualannya cuma 2 produknya. Kalau nggak baju itu makanan. Kalian tahu ada Manawa nggak? Manawa? Belum tahu Manawa apa ya mereka ya? Oh bentar lagi tahu. Nanti kalian akan membuat sebuah event punya CP, punya creative planner namanya Manawa. Kalian akan diminta untuk berjualan. Biasanya akan nyewa area mall. Jadi tidak di dalam gedung, tapi akan di luar gedung Binus. Dulu sih sewaktu belum dibangun di depan situ ya, dia sekarang yang dibangun. Tapi sekarang nggak tahu di mana. Di mana Pak mungkin bocorannya? Tempat Manawa berikutnya di mana? Lokasi Manawa berikutnya di mana Pak? Hotel. Oke, di Hotel Five ya, di luar Pak. Pokoknya di luar Binus Bandung, di luar gedung. Jadi kalian nanti akan bertindak sebagai penjual beneran. Selamat ya. Oke, ini ya pengertian-pengertiannya. Nah, sedikit lagi, ujungnya tadi saya bilang bahwa untuk bisnis ujungnya profit ya. Profit, betul nggak? Bisnis. Tapi jangan lupa nanti dalam bisnis itu ada jual beli, ada penjual, ada pembeli. Harus tidak saling mengenal. Kalau mengenal berarti bukan jual beli, itu adalah teman dengan teman. Yang dijual ada barang, yang dijual ada jasa, yang dijual adalah suatu ide baru.
Nah, sebenarnya yang kreatifpreneurship ini harus bisa menghasilkan suatu yang baru, ide baru. Ini harusnya yang kalian bisa munculkan. Nah, saya coba di sini akan hubungkan dengan IoT, ide barunya apa. Dan juga jangan lupa ada modalnya ya. Tidak bisa jalan tanpa modal. Oke, pentingnya bisnis juga buat menghasilkan pekerjaan baru, terus negaranya biar tambah maju, ekonomi growth-nya naik. Terus juga nanti ada social communication-nya antara penjual pembeli dan pembeli dengan pembeli maupun dengan orang lain. Terus juga nanti akan menghasilkan kualitas yang baik juga dan juga inovasi. Nah, ini inovasi ini harus kalian tonjolkan juga. Apa itu inovasi? Nah, sedikit data. Data berdasarkan survei menyatakan bahwa ini online shopping ya, data online shopping di Indonesia. Ini data online shopping di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, 62% melakukan online shopping dari penduduk Indonesia. Di mana di sini adalah eh, terus meningkat. Ini tiap tahunnya, ini data tahun 2023 Januari dari We Are Social 2023 bahwa eh, pembeliannya itu dilakukan secara online dan akan terus meningkat. Dan ini yang dibeli. Yang orang pikirkan ini sedikit insight ya. Orang mau beli itu kenapa? Berdasarkan survei, yang pertama adalah free delivery. Orang mau beli kalau dia ada ongkir gratis. Setuju nggak? Gratis itu nomor satu. Yang nomor dua di sini ada diskon atau kuponnya. Jadi kalau kalian mau jualan, kalian banyakin ongkir gratis, banyakin ngasih diskon, itu kemungkinan larisnya lebih besar. Dan ini adalah data-data yang lainnya sampai nanti ada digital marketing juga. Nanti kalian harus pelajari semua ini ya. Oke, saya cukup untuk ini. Silakan scan ini. Saya ingin tahu kalian nanti punya ide bisnis apa. Saya mau data punya kalian. Oke, saya kasih waktu 10 detik. Silakan isi. Nanti kalian punya ide bisnis apa. Kalian punya dikasih dana 100 juta. Tuliskan topiknya apa. Ini buat apa? Buat saya nanti. Saya mau lihat, saya laporan ke dosennya. Kalian punya ide apa enggak? Oke, sudah ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini IoT. Apa itu IoT? IoT tadi seperti temannya bilang apa? Internet of Things. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau bahas tentang internet itu apa. Ada namanya internet backbone. Backbone itu merupakan backbone ya, tulang belakang. Itu merupakan kekuatan dari IoT atau dasar IoT itu sendiri. Ada dua saja sebenarnya. Internet itu cuma dua. Yang satu cable base, yang kedua wireless base. Jadi internet itu hanya dua. Yang satu berdasarkan kabel, yang kedua berdasarkan wireless. Pernah dengar kabel bawah bawah laut? Kabel bawah laut itu di laut kita Indonesia dengan Singapura itu punya hubungan kabel bawah laut. Jadi antar benua itu sebenarnya punya kabel bawah laut. Kenapa ditanam di bawah laut? Kabel itu dia lebih transmisinya lebih stabil dibandingkan wireless. Cuman biayanya lebih mahal, maintenance-nya lebih mahal. Karena kalau kabel itu di bawah laut seperti kalau kita tahu ya, di semua partikel yang berhubungan dengan air, dengan tanah itu akan rusak. Yang kedua, wireless. Wireless itu kalau di kita ada beberapa provider ya. Eh, boleh next? Nah, oke sebelumnya
Yang ditransfer lewat data itu cuman ada 5. Data yang kita proses sebenarnya 5. Ada yang text based, number based, image, audio, video. Ini yang akan ditransfer oleh internet. Kalian bisa download video, itu semuanya ada. Kalian bisa e-commerce, itu semuanya ada. Ya, ini data. Jadi apa yang kita proses di dalam dunia maya semuanya data. Ini beberapa provider internet kita. Siapa yang pakai Bisnet? Ada yang pakai Bisnet nggak? Siapa yang pakai Play Media MNC? Nggak ada? Ada. Ada yang pakai First Media? Nggak ada juga. Ada yang pakai IndiHome? Ada IndiHome. Ada juga ada Indosat, Republik dan sebagainya. Tapi ini saya bilang ini provider konvensional. Konvensional nggak? Konvensional. Kenapa? Indonesia sebentar lagi diserang sama ini. Starlink. Belum bisa Indonesia ya. Indonesia belum membolehkan regulasi Starlink masuk ke Indonesia. Padahal kalau bisa, ini katanya lebih murah, tapi dia lebih stabil kecepatannya. Kenapa? Satelitnya, kita kan sebenarnya pakai satelit ya, selain kabel bawah tanah, kita untuk internet bisa ke Amerika, bisa kemanapun itu koneksinya pakai satelit. Ketinggiannya itu sangat jauh, tapi untuk Starlink sendiri, dia ketinggiannya hanya di lapisan stratosfer atau apa, jadi di bawah, rendah dia. Makanya dia koneksinya lebih stabil. Cuman Indonesia nggak ngasih, belum ngasih, karena birokrasi. Tapi kalau secara teknikal, Starlink ini lebih baik. Kita tunggu aja deh. Ya, saya kalau udah ada saya mau pakai juga. Cuman belum masuk Indonesia, tapi sebentar lagi masuk. Oke, ini global digital headlines di seluruh dunia tentang penggunaan dari internet sendiri ada 5,16 miliar pengguna internet dengan gadgetnya adalah 8,6 miliar. Jadi di sini media gadget lebih banyak. Kalau di Indonesia sendiri di sini total penduduk Indonesia sampai tahun 2023 bulan Januari ada 276,4 juta jiwa. Harusnya lebih banyak ya. Ini yang tersurvei segini. Berarti ada data yang tidak tersurvei karena kita harusnya 300 lebih. Ini adalah pengguna internetnya. Tapi kalau bisa dilihat di sini, yang menarik adalah jumlah pengguna mobile device jumlah mobile device yang digunakan lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia yang tersurvei. Artinya apa? Semua penduduk Indonesia punya HP dan satu orang HP-nya bisa lebih dari satu. Pak Samil berapa HP-nya? 2. Dan saya yakin di semua kesempatan kita akan memanfaatkan HP. Termasuk saat ini kita sedang memanfaatkan HP juga, betul? Yang kita manfaatkan adalah macam-macam. Tapi itu berdasarkan survei ya. Dan nanti sampai tahun berikutnya tren pengguna internet akan terus naik. Ini di Januari 2023 menambah 5,2%. Kalau kita lihat penambahannya cukup signifikan ya, naik terus. Jadi internet di sini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, tidak hanya untuk TikTok. Ada yang suka TikTok kan? TikTok. Apalagi? Yang lain apa selain TikTok? Dan sebagainya. Jadi silakan manfaatkan karena trennya akan terus menaik. Jadi ada yang punya pikiran, ya udah kita jualan aja internet. Bisa untung kok. Bisa untung nggak kira-kira jualan internet? Kayak tadi kita jadi sales atau jadi distributor IndiHome. Untung nggak kira-kira? Bisa jadi. Karena semakin banyak ya. Kalau lihat di rumah masing-masing, sekarang ya, di perumahan-perumahan, tiang listrik itu tidak satu-satunya sebagai tiang yang ada. Mesti ada sebelahnya ada tiang yang warnanya pink atau tiang yang warnanya hijau ujung atasnya atau tiang warnanya biru itu punya provider beda-beda. Artinya apa? Internet bisnis yang profit.
Bisa. Dan yang pinternya pemilik provider, mereka tidak jualan langsung, tapi melalui perusahaan anak yang tidak antah berantah. Jadi perusahaan cabangnya. Jadi kalau kayak misalkan buka perusahaan jadi sub dari internet bisa. Oke. Ini tadi yang Pak Samil bilang ya, kita ada di industri 4.0, industri 4.0, di mana revolusi industri kita sudah sampai 4. Untuk revolusi industri sendiri ini terjadi sekitar hampir 100 tahun. Ya, hampir 100 tahun. Kita ada di abad keberapa sekarang? 21, 22? 22. 2021 kita masih abad 21 ya. Lihat, abad 18 revolusi industri pertama, abad 19 revolusi industri kedua, 20 revolusi industri ketiga, 21 revolusi industri keempat, nanti 22 revolusi industri kelima. Entah apa yang kelima. Yang jelas di yang ketiga itu sudah mulai keluarnya AI. Otomasi ya, otomatis, sistem otomatis yang kita sekarang di BINUS. Nah, kalian kan B27 ya. B27 kan akan dapat mata kuliah AI. Ya, mau nggak mau nanti semester 2 akan dapat mata kuliah AI. Semua mahasiswa BINUS, semua prodi akan dapat mata kuliah AI yang B27. Oke? Gimana? Bahagia apa sedih dapat AI? Sedih ya? Jangan, harus bahagia. Kita di 4. Di 4 di sini bahwa sudah ada IoT di mana semua peralatan tidak hanya otomatis tapi terhubung ke internet. Di mana kita bisa mengontrol semua hal tidak dengan visual langsung tapi bisa menggunakan media kamera atau apapun yang tidak terlihat secara langsung. Itu revolusi industri keempat. Oke, boleh next. Nah, ini kalau di IoT kan banyak ya sektornya. Ini salah satunya. Contohnya kita bisa bermain IoT di sisi pertanian, agro. Kita juga bisa bermain nanti di IoT di vehicle, kendaraan. Kita juga bisa bermain nanti di smart home atau smart industry. Dan juga kita bisa memainkan di sisi kesehatan atau pengobatan, medicine. Ini IoT kita bisa di semua ini. Dan ada yang lainnya, seperti fintech pun bisa pakai IoT. Tapi ini karena nggak cukup, jadi saya cukupkan segitu aja. Baik, ini sebenarnya environment-nya. Kalau secara alat, hardware, IoT itu ada yang disebut microcontroller. Seperti ini, contohnya adalah Arduino, Raspberry, dan sebagainya. Sensor-sensor, dan juga yang pasti ada internetnya. Oke, di sini saya mau brief lagi. Dari data, bisnis yang profitable adalah bisnis tourism and travel. Coba kalian nanti pikirkan mau buat apa seandainya kalian mau menekuni bisnis ini. Travel and tourism di sini setiap tahunnya naik terus. Itu yang ada pesawatnya itu adalah bisnis penerbangan, transportasi. Kita sudah mulai masuk ke era kereta cepat dan juga ada transportasi juga itu kendaraan. Dan di sini yang jelas semua travel and tourism bisnis ini meningkat. Ini potensi. Ini dihubungkan sama internet ya. Mereka semua pakai internet semua. Jadi bisnis ini semuanya pakai internet. Dari mulai booking, pembayaran, sampai pelayanan pakai internet semua. Kesehatan pun di sini naik terus. E-health, electronic health, artinya menggunakan device elektronik. Ini jatah per Januari 2023, artinya akan terus bertambah. 51,6 juta bisnisnya dipakai. Dengan revenue-nya adalah 839,8 juta dolar. Dolar ya, walaupun ini di Indonesia, tapi mereka surveinya dalam dolar. Ini tahun 2023, artinya setahun yang lalu, tahun 2022.
Ini profitable. Jadi selain tourism, juga bisa dari sisi health. Dan yang terakhir di sini saya kasih contoh adalah dari sisi smart home. Home, rumah. Smart home, macam-macam. Nanti saya kasih lihat ilustrasinya. Di sini juga uh, profitable juga. Oke, siapa yang di rumahnya sudah pakai alat smartan? Ada yang pakai nggak? Smart lamp, smart door lock, smart apapun. Ada yang udah pakai belum? Ada. Ya, kalau sudah ada, selamat. Anda sudah menyelesaikan data ini. Berarti data ini benar. Ini kalau dilihat ya, smart home. Semua bagian rumah bisa kita buat smart. Dari mulai atap sampai halaman, pekarangan. Pernah tahu solar cell? Solar cell itu adalah energi alternatif selain energi fosil. Nah, di sini smart home itu bisa memanfaatkan solar cell. Kenapa? Karena daya operasionalnya kecil. Ya, daya sensornya kecil. Tapi untuk solar cell itu biasanya dipadankan dengan baterai, tetap harus ada baterai. Di sini kalau kita lihat, dari mulai atas, dari atapnya sampai di ruang tamu ada sensor, di garasi juga ada sensor di mana kita bisa mobil keluar masuk tanpa kita buka pintunya. Jadi begitu mobil kita pulang, otomatis ngebuka gerbangnya. Begitu kita di dalam, otomatis tutup gerbangnya. Sebelum kita masuk rumah, AC-nya nyala duluan bagi yang punya AC. Jadi kita masih jalan nih. Kondisi rumah panas. Begitu kira-kira ada sekitar 1 kilometer lagi, AC kita otomatis nyala. Gimana ceritanya? Dia akan mendetek posisi ponsel kita. Ponsel kita akan dideteksi jaraknya radius menggunakan Google Map. Kalau udah sekitar 1 kilometer, maka akan menyalakan AC, lampunya akan siap-siap nyala. Kalau ada misalkan rice cooker yang mau dipanaskan, kulkasnya tapi nggak boleh mati, kalau kulkas harus nyala terus. Jadi itulah otomatisnya. Dan di sini misalkan ada tanaman, penyiram rumput. Kadang kalau kita lihat di pinggir jalan ya nyiram rumput ya sampai basah banjir kan, itu malah membuat orang nggak nyaman. Kalau dengan IoT, ketika sudah cukup akan dipasang sensor kelembaban, sudah cukup basah dia akan berhenti. Nah ini beberapa contoh penerapan dari smart home. Oke, next. Nah ini contoh ya. Saya kasih beberapa contoh yang sudah saya lakukan dengan mahasiswa saya. Mahasiswa prodi tetangga kalian, prodi computer science. Ini kami membuat smart light menggunakan kamera. Nyalain lampunya bukan pakai saklar, bukan pakai suara, pokoknya otomatis nyala. Begitu kita masuk, ini pakai kamera. Jadi alatnya yang ini contohnya ya. Kondisi ruangan mati, begitu mendekat masuk nyala. Untungannya apa? Hemat energi listrik. Jadi lampunya kalau nggak ada orang mati, kalau ada orang nyala. Ini baru prototipe ya, karena yang buat mahasiswa. Yang berikutnya ini juga ada alat untuk mengukur, memprediksi penggunaan listrik rumah. Sekarang listrik semua pakai token ya. Ada yang di rumahnya suka bunyi tit tit tit. Ada. Artinya apa? Listriknya mau habis. Itu ada kode khusus loh buat matiin. Ada kode khusus. Kalau yang token listrik itu coba pijit 45605 enter. Itu mati. Ya, 456 kalau misalkan bunyi ya, bip bip meteran listrik pencet 45605 enter, dijamin mati bunyinya. Listriknya nggak mati, tetap nyala. Bunyinya bip bipnya hilang. Itu kode khusus. Buat cek saldo, tahu nggak kodenya apa? Sisa token 37 enter. Itu sisa saldonya. Ya, ada kode-kode khusus.
Oke, ini jadi bisa memprediksi, prediksinya nanti keluar di gadget. Di gadget akan diprediksi bulan depan, ini ya, bulan depan akan menggunakan listrik berapa banyak. Dan bisa dimatikan, dinyalakan juga dari sini. Dari jarak jauh. Ini yang dibuat oleh mahasiswa saya juga. Kita masuk ke eh, yang lain. Tadi smart home, kita sudah. Kita akan masuk ke smart vehicle. Gak ada tanya jawab kan, Pak? Gak ada. Oke, berikutnya. Setelah kita setelah selesai membahas tentang smart home, saya coba bahas tentang smart vehicle. Kendaraan. Apakah sekarang sudah smart belum kendaraan sekarang? Smartnya di mana? Bisa beli bensin sendiri nggak? Beli bensin sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Kalau jalan sendiri tanpa kita pegang setirnya bisa nggak? Bisa ya. Itu ada fitur namanya cruise control. Tapi nggak semua mobil ada ya. Angkot-angkot dijamin nggak ada. Angkot itu nggak ada yang pakai cruise control. Itu bahaya nanti. Kalau dia lepas tangan nanti jangan deh. Oke, jadi tapi tetap di Indonesia belum bisa dipakai. Fitur cruise control, lane detector ya, dia akan mengikuti garis. Masalahnya, garis jalan di Indonesia itu nggak jelas. Dia akan ada kamera, akan melihat lintasannya lurus terus. Kalau garisnya hilang, itu akan hilang arah bahaya. Indonesia itu sering hilang jalan. Kenapa? Karena ada lubang, ditambal, nggak digarisin lagi. Seperti itulah Indonesia. Tapi ada model seperti itu, mobil-mobil sekarang sudah bisa jalan sendiri. Ini beberapa vendor yang sudah menerapkan IoT di produk mereka. Ada Tesla, ada Ford, BMW, dan mungkin ada yang lainnya. Mungkin Hyundai juga ada, tapi di sini nggak cantumkan. Nah, ada 5 poin penting dalam smart vehicle di sini. Yang pertama adalah predictive maintenance. Ada beda antara prediktif sama preventif. Apa bedanya? Kalau preventif, itu sudah dijadwalkan kan? Seminggu sebelumnya akan servis mobil. Sebulan sebelumnya akan servis mobil. Tapi prediktif itu tidak seperti itu. Kalau prediktif, dia akan membaca data histori pemakaian kendaraan, dan dia akan mengukur misalkan kilometernya ini sudah, misalkan batasnya 50.000, ini sudah 40.000. Berarti jangan nunggu sampai bulan depan. Tapi prediktifnya minggu depan saya harus servis. Itu prediktif. Ini datanya dapat dari mana? Dikumulasikan ke IoT device. Ada CV2X, Slow Run Cycle to Everything, di mana sekarang semua peralatan di dalam mobil tuh bisa dikontrol pakai gadget ya. Nyalain video, nyalain film, AC, semuanya sudah pakai, ada Bluetooth-nya. Dan ada produk namanya CarPlay sama Android Auto, keluaran Apple sama Google. Ini sudah embed di dalam mobil terbaru. Di sini juga ada juga pengemudi, dia bisa nyari nanti ya. Kalau parkir di Pascal hari Sabtu, ada yang pernah datang hari Sabtu bawa kendaraan, bawa mobil? Hari Sabtu Minggu, itu perjuangan nggak? Kalau pagi-pagi nggak. Tapi kalau siang, jam 10 ke atas itu perjuangan untuk dapatkan parkir. Nah, nanti dengan IoT sebenarnya bisa ketahuan bahwa tempat parkir tersedia berapa banyak ketika kita masih di rumah. Ya, dari rumah kita udah tahu bahwa di Pascal parkirnya penuh. Wah, saya nggak usah parkir di Pascal dong. Saya parkir di Hilton, apa parkir di mana. Nah, terus juga di sini ada lagi untuk yang vehicle location tracking. Kayaknya kita udah sering pakai ya, location tracking dengan GPS-nya, semua device sekarang ada. Oke, nah ini. Ada menteri, siapa Bapak ini, ada yang tahu nggak? Bapak ini siapa? Siapa Bapak ini? Iya, siapakah dia? Ada tulisannya, tapi siapakah dia? Ayo, nggak tahu ya. Coba saya tanya presiden kita sekarang siapa?
Soeharto. Presiden kita siapa sekarang? Pak Jokowi. Ini menterinya. Menteri PPN ya, Pendapatan Negara ya. Jadi beliau bilang bahwa bukan mobil listrik yang bakal bantu RI jadi negara maju. Tapi di sini ada catatannya. Contoh, beliau bilang bahwa Korea Selatan dia hanya mengandalkan 2 produk. Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya, beda. Korea Selatan cuma 2 produk, yaitu hanya gadget dan ponsel. Ponsel dan gadget sebenarnya hampir mirip kan, tapi dia bisa terkenal ke seluruh dunia. Nah, yang beliau bilang bahwa Indonesia nggak punya sedikit pun yang model begitu. Indonesia hanya bisa memproduksi e-marketnya saja, tapi barangnya belum ada. Ini sebenarnya tantangan kalian, silakan kalian nanti buat suatu produk yang bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri. Terserah apa. Kata beliau ini di bawah, entrepreneur kita, dagang, trader, nggak ada maker, nggak ada. Jadi yang kita lakukan ya dagang, trader, tapi nggak ada maker. Setuju nggak? Nggak ada menurut beliau ini. Yang kita punya hanya platform untuk e-market saja. Kita nggak punya goods, nggak punya barang. Coba nanti kalian desain sesuatu yang bisa membanggakan, yang bisa dijual ke luar negeri. Jangan luar negeri dah. Di Indonesia pasar sendiri deh. Apa yang mau dijual? Ya. Nah ini contoh lagi yang coba kami buat. Kami membuat suatu produk. Ini ya contoh produk ya. Contoh produk yang kami buat di prodi kami. Ada namanya deteksi karbon dioksida. Penting nggak karbon dioksida dideteksi? Penting. Coba lihat tabelnya. Tabelnya menyatakan bahwa kalau antara 1.000 sampai 2.500, normalnya kita 500 ya. 1.000 sampai 2.500 bisa menyebabkan kantuk. Kalian kalau yang di kelas itu jangan merasa bersalah kalau kalian mengantuk suatu pelajaran, bukan karena dosennya membosankan juga. Tapi salah satu faktornya adalah kalian dalam suatu ruangan bersama-sama, bernafas bersama-sama, mengeluarkan karbon yang bisa bersama-sama, sehingga karbon dioksidanya dia akan berkumpul dalam ruangan tersebut dan akan meningkat naik sampai levelnya 2.500. Itu akan ngantuk. Ya, ini salah satu produk. Ini apa kelebihannya? Di sini ada beberapa produk bandingan ya. Produk luar negeri harganya 409 US dollar, yang warna hijau. Yang ini harganya 110 US dollar. Yang kami buat harganya 39,52 US dollar. Fungsinya sama. Nah, yang model beginian lah coba yang kalian buat nanti. Kalian saingi produk yang sudah ada, kalian buat yang versi cheapernya, yang lebih murahnya, coba adu, pasarkan. Saya jamin kalau kalian bisa membuat itu akan laku, laris. Ya, biayanya lebih murah. Nah ini ada video, nggak usah diputar deh, nggak usah. Ini saya sudah buat demo videonya ya, nanti coba cari aja video tentang ini, video pemanfaatan IoT untuk deteksi gejala COVID. Ini saya yang buat. Ini alatnya sudah kami coba buat. Jadi kami membuat tahu oximeter, oximeter tahu yang ditempel di telunjuk atau di ibu jari, ya. Itu kan datanya biasanya dibaca di depan-depanan sama petugas kesehatan ya. Nah yang kami buat adalah datanya itu bisa diupload ke internet. Nanti dokternya itu di luar di suatu tempat yang lain bisa memonitor data pasiennya. Jadi pasiennya di rumah, dia pasang oximeter. Kalau seandainya oximeternya di bawah 90% atau di bawah 95%, artinya dia ada masalah dengan oksigen, akan dikirimkan ambulans untuk dijemput ke ruang isolasi. Tanpa dokternya datang langsung ke pasien. Atau tanpa pasiennya harus datang ke rumah sakit. Ya, ini salah satu produk yang kami buat juga.
Nah, kita berlanjut ke yang lainnya. Kita berlanjut ke tentang peternakan dan pertanian. Tadi setelah kita bicara tentang smart home, kita bicara tentang vehicle, kita bicara tentang karbon dioksida, kesehatan. Ini juga kita ada IoT bisa dimanfaatkan di sini. IoT bisa dipasang di agriculture atau aquaponik juga. Agriculture di sini ada tekniknya, bisa menggunakan drone. Jadi drone ini tidak fungsinya tidak hanya sebagai buat konser kita pakai drone atau buat pertandingan sepak bola pakai drone enggak. Drone bisa dipakai untuk agriculture. Contohnya di Sumatera sana ya ada perkebunan kelapa sawit itu berhektar-hektar. Ada tanaman sawit yang sakit itu bisa dilihat dari tanaman yang sakit itu bisa dilihat dari ujungnya, warnanya. Warnanya kalau dia agak kecoklatan, artinya dia sakit. Nah, dengan drone ini bisa dilihat dari atas yang mana yang sakit. Dan dia biasanya akan menyebar. Menyebar, biasanya tetangga-tetangga pohon ini dia akan terindikasi sakit. Kalau nggak ditangani, dia akan nyebar ke semuanya, itu rugi. Itu contoh yang pakai drone pertama. Yang kedua, di Australia sana, untuk panen jeruk ya, panen jeruk, mereka bisa prediksi jumlah jeruk yang matang tanpa harus dihitung satu-satu ke pohon. Jadi drone-nya suruh terbang, drone-nya terbang, dia akan hitung otomatis jumlah jeruk yang matangnya, dan orang yang petaninya bisa tahu, misalkan 1.000 jeruk, dia akan bisa hire berapa orang, dia harus menyiapkan biaya buat hire orang berapa orang, dia harus bisa membooking kendaraan, truknya berapa banyak truk, biayanya berapa, dan dia tidak boros di duit itu. Jadi begitu panen, biaya yang dia keluarkan itu tidak berlebih dan tidak kekurangan. Dia bisa prediksi secara akurat, ongkosnya dia berapa, untungnya dia berapa. Ya, itu IoT. Nah, jadi di sini di pertanian juga banyak ya untuk water management, soil monitoring. Ini contohnya uh, agriculture. Ada banyak sensor ya. Ini untuk aquaponik juga. Kalau tadi agriculture di tanaman, di sini kita bisa pasang IoT di perikanan juga. Ini sebenarnya aquaponik ini adalah teknik baru di mana mengkombinasikan antara perikanan dengan tanaman. Tapi biasanya tanamannya terbatas. Alatnya ada, menggunakan device-device tertentu. Oke, nah ini berdasarkan data dari KKP. KKP apa? KKP? Ada yang tahu KKP? Ini sebuah lembaga kementerian ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini data 15 November 2023. Beritanya baru bahwa sektor perikanan ya, sektor perikanan di Indonesia ini akan menaik terus. Tahun ini 13,9 miliar US dollar. Itu konsumsi Indonesia dan keluar negeri. Diprediksi 10 tahun kemudian akan meningkat jadi 21,4 miliar US dollar. Artinya akan ada signifikan kebutuhan market di luar sana. Ini perikanan. Ya, makanya prodi kami sekarang risetnya di perikanan. Kita futuristik, prediktif. Oke. Nah, ini cuan ya. Aduh, tulisannya kurang gede. Sorry, tulisannya kurang gede. Cuan apa cuan? Ada yang mau cuan nggak bisnisnya? Atau wajib cuan? Wajib cuan ya. Tulisannya kurang gede. Sorry, saya bacakan aja ya. Di sini potensi pasar IoT menurut Asosiasi IoT Indonesia pada tahun 2022 adalah 372 triliun rupiah. Ini sudah terjadi ya berarti ya 2022.
Untuk 2025, prediksi ke depannya akan menjadi 572,7 triliun rupiah. Ya, dalam waktu 3 tahun diprediksi akan naik sekitar 200 triliun rupiah. Ini bisnis potensi IoT untuk sampai 2025 prediksi dari Detiknet. Nah, itu sudah saya banyak ya. Tadi saya ucapkan ada tentang IoT untuk smart home, IoT untuk vehicle, IoT untuk uh, smart health, untuk perikanan, dan untuk perdagangan juga ada tadi. Nah, yang terakhir, ini terakhir nih. Berita terbaru, nggak terbaru sih, tahun ini ya, Juli 2023. IoT trennya naik, tapi SDM-nya belum banyak. Ya, kalian nanti karena creative trainer ya, kalian jangan jadi pelakunya. Saya harapkan kalian bukan pelakunya, tapi kalian adalah pemilik bisnis yang menerapkan IoT, di mana kalian meng-hire pegawai yang bisa IoT. Jadi kalian di sini jangan berpikir sebagai pelaku IoT-nya, tapi sebagai owner bisnisnya yang menggunakan IoT di perusahaannya dan bisa meng-hire orang. Gimana? Sanggup? Siap? Siap? Yakin? Bisa ya? Ya, ini jadi trennya bahwa SDM kita skala 1 sampai 5 baru di tengah-tengah 3,7. Jadi masih kurang banyak. Oke, baik. Mungkin itu dari saya, paparan saya. Terima kasih. Mungkin ada tanya jawab saya kembalikan ke Pak Samil. Oke, terima kasih Pak Bobby atas presentasinya. Selanjutnya silakan. Ada pertanyaan, usulan, yang bantah, ada yang ngel. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Nanya dikasih hadiah apa? Ada pertanyaan? Komentar? Ada yang ngerti nggak isinya apa? Ada nggak? Ada yang ngerti nggak? Oke. Kalau gitu saya nanya aja Pak. Boleh Pak? Ya, silakan Pak. Oke. Jadi kalau tadi kan contoh skripsinya itu kan dari computer science ya. Untuk Internet of Things. Kalau misalkan teman-teman dari jurusan bisnis mau ngambil skripsi penelitian tentang Internet of Things, tentunya kan mereka akan kesulitan ya kalau programming, bikin alat ya. Itu kira-kira apa topik dari teman-teman di bisnis ya, kreatif kalau mau bikin skripsi tentang Internet of Things atau topik lainnya terkait komputer, artificial intelligence dan seterusnya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke ya, untuk skripsi ya, walaupun kalian sekarang masih belum mikir skripsi, saya yakin di antara kalian dari 300 ini yang mikir skripsi baru 3 orang. 1, 2, 3, yang lainnya nggak mikir. Oke, untuk skripsi ya, di BINUS, ya ini ya, di BINUS ya, kalian nanti akan ada namanya di semester sebelum skripsi ya, semester 6 dan 7 ada peminatan kan? Ya, boleh nanti kalian pilih minor. Peminatan minor ya. Ada namanya desain planner. Desain planner Bu ya? 45. Oh ya 45, sorry. 45 ada desain planner. Itu adalah kalian, oh ya di track enrichment ya. Desain planner di track enrichment bahwa kalian bisa menekuni bisnis yang macam-macam dengan teman-teman di prodi lain.
Jadi kalau saya kepikiran gini, kalian yang punya ide, pelaksananya dari prodi lain. Misalkan kalau IT, kalian yang punya ide bisnisnya, yang buat RAB-nya, yang buat pemetaan pasarnya, yang buat kanvasnya, eksekutornya dari prodi CS. Nggak apa-apa. Itu nanti ada project biasanya. Untuk topik skripsi sendiri, seperti tadi saya bilang ya, skripsinya kalian nanti boleh skripsi multidisiplin ya, udah boleh Pak ya? Skripsi multidisiplin. Di mana misalkan nanti judul kalian adalah eh, startup membangun startup bisnis IoT pada sektor perikanan. Ya, membuat startup bisnis IoT di sektor perikanan. Kalian yang jadi role-nya sebagai konseptornya. Kalian pikirkan bisnisnya seperti apa, bagaimana mencari pasarnya, strategi pemasaran, bagaimana nyari supply chain-nya seperti apa. Nanti untuk teknikalnya, kasih orang computer science. Suruh buat programnya seperti apa, suruh buat alatnya seperti apa, itu bisa. Kalau misalkan nanti buat marketnya perlu ada toko, buat toko ya, tokonya harus menarik perhatian, itu bisa kerjasama dengan prodi desain interior. Tokonya dibagus-bagusin seperti apa, buat menarik seperti apa. Dan jalan tadi ya, terapkan tadi free ongkir, diskon sama kupon digital marketing. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Oke. Silakan sebutkan namanya, jurusan. Eh, Selamat pagi, saya Ibren dari B26 jurusan Digital Business Innovation. Saya mau nanya mungkin seputar IoT tadi. Sebenarnya pertanyaan ini tuh sering ditanyakan oleh saudara atau keluarga saya di rumah yang belum punya kesempatan untuk kuliah di BINUS. Kira-kira menurut Bapak bagaimana cara kita menanggapi pertanyaan atau suatu apa namanya mindset orang-orang bisa dibilang orang-orang awam yang belum mengenal IoT yang mereka menganggap bahwa IoT itu sebagai senjata atau suatu sarana untuk para hacker untuk melacak keberadaan kita, data diri kita gitu. Bagaimana cara kita menanggapi pertanyaan itu, menjawab dan meyakinkan kepada mereka bahwa IoT itu sebenarnya adalah satu hal positif untuk generasi berikutnya gitu. Terima kasih. Oke, Terima kasih. langsung jawab Pak ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Gibran. Oke, Gibran. Ada B26 Pak, karena 27 kan. Baik, untuk Gibran pertanyaan yang sangat menarik ya. Terima kasih pertanyaannya itu. IoT sebagai sarana atau media hacker, di mana dia bisa ngambil data kita, bisa memata-matai kita, uh, dan kita merasa dirugikan. Ya. Oke, untuk yang IoT sebagai hacker di sini, sebenarnya memang ada potensi ya. Karena apa? Ketika kita membuka internet, ini tidak hanya IoT saja. Ketika kita membuka atau mengakses internet keluar, artinya kita sudah membuka pintu orang bisa mengakses data ke kita. Kita misalkan anggap aja kita punya rumah ya, dalam rumah kita ada akun pribadi kita, ada alamat kita. Nah, begitu kita buka internet, sebenarnya kita bisa melihat keluar, orang bisa melihat kita dari luar. Ya, makanya kalau dari sisi internet security ya, keamanan internet itu ada yang namanya firewall, ada namanya demilitarized zone (DMZ). Security-nya juga berlapis. Ada di sisi secara teknis saya bilang teknikal ya. Sisi router itu adalah eh, pemisah antara internet sama lokal. Itu ada namanya router. Di situ bisa dipasang security. Nah, yang jadi masalah adalah ini mungkin ya. Kalau kita menggunakan internet di kawasan publik, kayak di kafe,
kayak di stasiun atau dimanapun di kawasan publik, ini sangat berpotensi kita akan dikerjain sama orang. Kenapa? Kita nggak tahu security mereka seperti apa. Atau justru sengaja mereka ngasih internet gratis buat ngambil data kita. Nah, tipsnya adalah sewaktu kita, kalau kita ada di BINUS aman ya. Kalau kita berada di lingkungan publik, biasakan nih, biasakan kalau kita nggak pakai provider sendiri ya, kalau pakai provider sendiri itu nggak masalah, berarti kita tinggal bertanggung jawab dengan provider. Tapi kalau kita pakai WiFi gratis di luar, biasakan install aplikasi VPN, ya, Virtual Private Network. Itu akan lebih secure, di mana kalaupun orang nanti coba untuk ngehack kita, dia akan diblok sama VPN yang kita pakai. Ya, kalau BINUS kita punya VPN sendiri, jadi kita aman. Ya, jadi kalau kita internetan di BINUS, itu kita sebenarnya sewaktu kita keluar dari BINUS, kita dari masing-masing device itu sudah ada VPN-nya sendiri. Aman. Saya di rumah pun, saya kalau mau ngakses dari rumah keluar, saya connect dulu ke VPN BINUS, kita sebenarnya bisa semua, Pak. Kita akses ke VPN BINUS, baru kita akses internet. Nah, itu lebih aman. Kalau misalkan terjadi kebocoran, berarti kita tanggung jawabnya sama orang IT. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada mindset bahwa IoT itu rentan untuk pembobolan, itu saya kurang setuju. Ini jadi jawabannya tergantung kita memanfaatkannya itu di mana dan kapan dan untuk apa. Tapi untuk device sendiri itu relatif aman karena kita ada beberapa level security-nya. Itu ya mungkin ya. Bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya silahkan. Pertanyaan, komentar, saran. Silahkan. Oke. Kalau enggak, saya nanya lagi, boleh enggak? Kalau riset gabungan antara bisnis dan komputer, ya, entah itu S1, S2, S3 yang bisa dikerjakan bareng, ya, entah itu Internet of Things, Artificial Intelligence atau yang lain, itu kira-kira topiknya apa saja? Oke, riset gabungan. Semua bisa, Pak. Semua bisa. Mau supply chain bisa. Mau tadi bidang industri bisa. Mau bidang marketing juga bisa. Mau development produk juga bisa. Kenapa? Semua bisa asal ada pembagian role nanti sebagai apa sebagai apanya. Seperti saya bilang tadi, untuk yang bisnis itu biasanya sebagai level konseptornya yang punya ide. Untuk yang teknikal itu sebagai pelaksananya. Ya, jadi kalau ditanya di mana saja supply chain bisa, di development bisa, di pemasaran bisa, di technical pun bisa. Jadi riset dimanapun itu bisa, Pak. Catatannya adalah asal ada orang yang mau. Terima kasih. Silahkan, ada pertanyaan? Pertanyaan, komentar, saran, silahkan. Pak Jajat, mau bertanya? Nah, ini Pak Jajat yang terkenal. Pak Bobi, kalau lihat presentasi tadi, sebenarnya ini bagi anak-anak CP ya, betul semua bisa Pak ya. Nah tinggal gimana nih cara memotivasi, kan multidisiplin juga harus dilakukan ya. Dan saya selalu, ayo kamu kenalan dengan anak SOCS, ada, tapi mungkin apa ya, masih merasa terkotak-kotak ya. Ya mungkin ya perlu dipikirkan ya. Dan mungkin Pak, saya terus terang riset Bapak kan misalnya tuh bikin taman pakai itu ya. Kan itu logikanya tamannya bisa dijual. Terus apa yang paling sederhana itu apa yang sayuran itu Pak tadi? Aquaponik, Pak, agroponik, Pak. Ya, Agroponik. itu tuh. Mungkin kan di branding kalau sekarang makanan sayur tapi yang lebih sehat. Ya. Saya kira
Ya kalau tadi saya lihat dari presentasi Bapak betul-betul prodi CP itu sebenarnya itu di situ gitu ya. Ya mungkin ada ide yang paling mudah apa Pak? Motivasi Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Jajat pertanyaannya. Memang betul ya. Ini saya mau cerita sedikit nih. Sekitar 10 tahun yang lalu deh. Saya punya teman, saya udah kerja di sebuah perusahaan, perusahaan IT ya. Teman saya ini lulusan IPB, Pertanian Bogor. Orang Pertanian Bogor, dia kalau nanam apapun pasti sukses. Nanam sayuran, panennya banyak. Dia sudah punya lahan. Masalahnya, nggak bisa masarin, Pak. Jadi masalahnya adalah orang ahli di bidang pertanian, tapi dia rugi karena apa? Nggak ada yang mau beli. Hanya bisa bikinnya saja. Betul kata Pak Jajat tadi. Sebenarnya mahasiswa kreatifpreneur ini harusnya kalian bisa menolong teman-teman dari prodi lain. Jadi kalau ditanya motivasi apa? Motivasinya adalah kalian dibutuhkan sama anak-anak prodi lain. Buat apa? Buat memasarkan barang dan jasa yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Mereka nggak tahu cara pemasaran yang baik. Mereka nggak tahu segmen pasar yang baik seperti apa. Mereka taunya cuma buat, ada alatnya, udah nggak tahu diapain. Sebenarnya yang punya ilmunya itu adalah prodi ini, prodi kreatifpreneur. Teknik-teknik pemasarannya seperti apa. Nah, BINUS, ya, di BINUS nih, ada yang tahu BNCC nggak? BNCC, BNCC, BINUS Computer Club. Itu walaupun namanya komputer, itu bukan punya computer science loh. Itu punya seluruh prodi. Jadi harusnya jadi anggotanya adalah semua prodi. Ya, cuman mindsetnya BNCC adalah punya computer science, itu salah. Kalau Jakarta tuh BNCC-nya justru bukan orang computer science ketuanya tuh. Jadi silahkan nanti mahasiswa CP cari tahu BNCC, join BNCC, ngobrol sama teman-teman di situ. Itu semua BINUS ada. BINUS Jakarta lebih besar lagi. Ya, jadi BNCC itu biasanya ada pertemuan tahunan ya. Jadi Bandung, Jakarta, Malang itu ngadain acara biasanya di Jakarta, ngumpul semua prodi, multi prodi. Itu harusnya kalian bisa manfaatkan seperti itu. Jadi tadi ya, kembali ya, motivasinya adalah kalian adalah orang yang paling dibutuhkan sama orang komputer science, sama orang desain interior, sama orang teknik untuk memasarkan produk-produk mereka biar untung. Itu sih, itu Pak Jan. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman, ada pertanyaan, saran, komentar? Oke, kalau enggak, San, Bunat. Oke, kalau gitu saya nanya lagi boleh? Boleh. Apa? Ini sekarang kan kita di revolusi industri 4 ya. Ada Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, dan sebagainya. Nanti revolusi industri 5 itu kira-kira isinya apa? The future, itu kira-kira apa? Terima kasih. Oke, ya, revolusi industri keempat itu akan berakhir di tahun 2199. Kita masih hidup nggak ya Pak ya? Revolusi industri itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Ya, jadi revolusi industri keempat itu akan berakhir di 2099. Jadi kita kan 2023 sekarang ya. Nanti 2099 tahun 2100 itu akan keluar revolusi industri kelima. Nah, kalau ditanya tadi apa yang bisa mungkin terjadi di revolusi industri kelima, saya sendiri masih belum tahu pasti, Pak. Cuman kalau sekarang trennya ya, kita lihat tadi seperti saya lihat, saya tampilkan ada Starlink.
Starlink itu sudah mulai mengoperasikan satelit short distance dari bumi. Dan juga sudah ada sekarang wisata kapal antariksa, di mana orang dimintain uang hanya untuk bisa berada di lapisan stratosfer bumi dalam waktu hanya beberapa menit dan mereka ngantri beberapa tahun. Jadi kalau menurut saya Pak ya, yang saya nggak tahu juga pasti nggak benar apa enggak, untuk evolusi industri kita nanti adalah ke luar angkasa. Teknologinya nanti akan teknologi luar angkasa. Karena apa? Untuk yang 4G sendiri, 4G kita kan kecepatannya itu hanya berapa ratus Mbps, itu sebenarnya mengadopsi dari LTE, long term, saya lupa LTE. Jadi itu LTE itu sebenarnya awalnya adalah komunikasi antara NASA dengan pesawat antariksanya. Itu LTE itu seperti itu. Dan kecepatannya ada 300 Mbps sekian. Itu awalnya. Cuman sekarang mereka sudah punya yang lebih baik lagi, makanya diturunin ke pasaran. Nah, yang kita pakai 4G, 4G kita itu sebenarnya adopsi dari LTE. Itu hanya sepersekiannya, jadi nggak nyampe 300 Mbps, paling hanya 100 Mbps sekian lah itu yang dijual. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum ada. Kita nggak ada, bukan belum ada dan tidak diadakan. Jadi penyedia jasa internetnya agak khawatir juga kalau misalnya dibuat cepat banget, nanti akan ada masalah dengan security tadi yang ditanyakan betul. Nah, jadi untuk masa depan, Pak, evolusi industri kelima, ini menurut saya pribadi akan ada industri yang evolusi yang bisnis keluar angkasa. Itu sih, Pak. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan belum kiamat ya. Tanda-tanda sudah ada. Oke, silakan ada pertanyaan, saran, komentar, silakan. Oke. Nih, ya. Terus nanti saya tanya apa? Kira-kira apa? Apa? Lu haji. Kira. Enggak, Pak. Malu, Pak. Permisi, Pak. Enggak lah. Enggak. Kiri dong, nggak Saya mau nanya, kira-kira kalau misalnya bisnis di bidang fashion disambungkan ke IT-nya, pengaplikasiannya gimana, Pak? Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah kalau bisnis fashion digabungkan dengan information technology, kira-kira bisa apa ya? Apa Pak? Boleh ulangnya Pak? Fashion dengan information technology. Oke, fashion ya. Pertanyaannya di luar prediksi fashion. Oke, gini. Untuk fashion sendiri itu sebenarnya dengan teknologi. Kalau kita beli baju sekarang, mungkin tidak dari fisik fashionnya ya, tapi teknologinya adalah bisa dari hilirnya, hulunya atau ke hilirnya nih. Dari produksi fashionnya. Teknologinya adalah kita bisa tahu fashion apa yang sedang orang mau pakai sekarang. Tahu dari mana? Tahu dari mana coba? Ikutin orang. Iya, bisa. Ngikutin tren bisa. Cuman kan itu istilahnya kita follower ya, ngikutin terus. Kapan, tapi kita dikata Pak Mari tadi, kapan kita bisa di depan? Kalau kita bisa di depan, artinya bukan tadi ada prediction sama preventif ya. Bukan kita prevent, tapi kita predict. Gimana kita bisa predik? Kita manfaatkan teknologi. Ada teknologi prediksi. Nah, jadi nanti di bisnis apa Pak ada mata kuliahnya Pak bisnis analitik ya. Ada mata kuliah bisnis analitik itu bisa memprediksi kira-kira 10 tahun ke depan fashion apa yang akan orang mau pakai. Tahun 70-80-an kan celana cut bray Pak ya.
itu orang pakai. Tahun 2000 nggak ada yang pakai. Tapi sekarang coba lihat, artis-artis pada pakai lagi. Artinya apa? Ada periode di mana sesuatu berulang lagi. Nah, taunya kapan itu ada dari prediksi tadi. Prediksi dari historical yang lalu. Itu dari hulunya. Nah, dari hilirnya fashion nanti si fashion ini yang udah kita buat itu bisa kita prediksi lagi berapa lama bertahan. Trennya itu berapa lama orang mau pakai. Sama kalau kalau batu batu giok, batu akik itu fashion bukan ya? Batu giok, batu akik tahu nggak? Dulu tahun berapa beberapa tahun ke belakang tuh sepanjang jalan itu batu aki semua jualan. Tapi sekarang bersih nggak ada. Nah, tapi orang nggak tahu kapan berakhirnya. Nah, untuk teknologi itu bisa memprediksi dari yang sebelum masa lalu sekarang ini apa akan tren, sama nanti di masa depan itu berapa lama tren itu dia akan bertahan. Itu bisa dari teknologi. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Fashion dan Information Technology. Oke, saya tambahin aja. Saya kebetulan ngajar master di BINUS Senayan karena saya dulu dekan di sana ya. Salah satu mahasiswa BINUS Senayan itu master itu kombinasi fashion dan information technology. Salah satunya ya itu beberapa tahun yang lalu itu adalah jadi kita dipotret ya, dipotret kemudian misalnya kita beli baju warna apa, celana warna apa, kemudian dipasangkan di gambar itu. Jadi dari situ bisa kelihatan cocok atau enggak. Itu satu. Nah, ada yang pernah dengar drone emprit belum? Drone emprit pernah? Drone emprit itu terkenal. Drone emprit belum pernah dengar ya. Itu dokter Fahmi, lulusan Belanda atau apa? Dia mendapat order konsultasi ya, dia terkenal sekali. Ya, dia itu menganalisa Twitter, menganalisa Facebook semacam. Salah satu perusahaan fashion di Bandung minta dia menganalisa satu hal. Ya, karena yang meng-hire dia itu adalah bisnis fashion, ya bisnis fashion untuk hijab segala macam, bisnis muslim itu larisnya itu di bulan Ramadan. Dia punya satu pertanyaan perusahaan itu ke dia, oke? Dia minta prediksi warna apa pakaian muslim yang paling laris di bulan Ramadan. Itu aja. Jadi dia ahli terkenal loh. Silahkan Google drone emprit ya, Dokter Fahmi. Dia itu kerjanya menganalisa ciutan, apa Twitter, Facebook segala macam, ya sangat terkenal. Dia apa dipanggil Departemen Pertahanan, Majelis Ulama, Muhammadiyah segala macam untuk menganalisa. Ya, jadi dia dari satu perusahaan itu cuma ditanya satu hal dan dibayar mahal. Kenapa kok bis pakaian itu nggak bisa bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu dibuat, enggak. 1 bulan, 2 bulan sebelumnya harus dibuat. Jadi pertanyaan cuma satu, dari perusahaan baju, perusahaan ini harga bajunya itu sekitar 2 jutaan. Jadi mereka mainan atas ya. Di Muslim pertanyaan cuma satu, untuk Dokter Fahmi, warna apa yang paling laris untuk baju Muslim di bulan Ramadan? Dengan menganalisa ciutan segala macam. Ya, itu luar biasa dia. Duitnya lumayan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan, saran, komentar? Oke. Jika tidak ada, kita tutup. Oke, terima kasih untuk Pak Bobi. Kasih tangan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Jangan lupa absennya, tolong. Absen wajib. Absen wajib. Jangan lupa.